Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukino Hakim dari Teknik Komputer Angkatan tahun 2019. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang bab 1 yang judulnya tuh penggunaan aplikasi Edmodo untuk pembelajaran secara e-learning di saat pandemi. Oke, sekarang kita buka. Nah, untuk di sini bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya tuh paragraf pertama di sini saya menjelaskan tentang telah berkembang pesat teknologi di dunia, baik maupun hardware maupun softwarenya. Tapi di sini saya tekankan di softwarenya karena yang saya bahas kali ini adalah software untuk pembelajaran di saat pandemi. Nah, di sini di paragraf kedua, di sini saya menjelaskan tentang pembelajaran. Aplikasi pembelajaran saat ini sudah sering digunakan oleh pihak sekolah, baik sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Berarti di sini saya menjelaskan tentang aplikasi yang sering digunakan, yang sudah digunakan oleh pihak-pihak sekolah, baik di sekolah dasar maupun di universitas. Jadi sudah banyak aplikasi saat ini yang digunakan di dunia pendidikan, selaras dengan perkembangan zaman dan keadaan di Indonesia pada saat ini. Berarti pada saat ini tuh pada saat pandemi ya. Aplikasi Edmodo adalah solusi untuk pembelajaran di saat pandemi. Aplikasi ini sangat relevan untuk digunakan dengan kondisi saat ini karena pembelajaran online dapat menurunkan penyebaran virus COVID-19. Aplikasi Edmodo ini dikembangkan agar guru dapat memberikan materi dari jarak jauh dan dapat diterima oleh si penerima dimanapun mereka berada, sehingga aplikasi ini sangat berguna untuk pembelajaran jarak jauh dan meminimalisir wabah corona menyebar luas. Seperti itu. Jadi di sini saya menjelaskan tentang solusi yang tepat agar dapat meminimalisir coronavirus gitu, seperti itu. Nah, di sini ada batasan masalahnya. Yang pertama tuh batasan permasalahannya pembelajaran jarak jauh berbasis aplikasi di saat pandemi. Yang kedua, pembelajaran online menggunakan Edmodo. Yang ketiga, aplikasi Edmodo sebagai pembelajaran online. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja dari sistem aplikasi Edmodo? Yang kedua, mengapa aplikasi Edmodo sangat diperlukan di saat pandemi? Yang ketiga, apa dampak dari penggunaan aplikasi Edmodo terhadap aktivitas belajar? Nah, di sini ada tujuannya. Menjelaskan prinsip kerja dari sistem aplikasi Edmodo. Yang kedua, menjelaskan aplikasi Edmodo sangat diperlukan di dunia belajar saat pandemi. Menjelaskan dampak dan penggunaan aplikasi Edmodo untuk belajar. Nanti untuk ini pembahasannya ada di bab 2 dan 3. Di mana bab 2 akan dibahas oleh Bang Jack dan bab 3 akan dibahas oleh Samsul. Di sini manfaatnya. Manfaat yang pertama, saat menggunakan aplikasi Edmodo tuh jadi meminimalisir penyebaran virus, itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sistem pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, belajar pun dapat di mana saja dan kapan saja. Baik, paling segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulid Zaki Faza Zahra dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas materi ini, dan saya akan menjelaskan bab 2 kajian teori. Mulai dari yang pertama, 2.1 e-learning, pengertian e-learning. Di era serba digital, tentunya perkembangan pendidikan akan berhubungan dengan internet. Internet digunakan untuk sistem proses belajar mengajar secara elektronik atau disebut juga dengan e-learning. E-learning berasal dari penggabungan dua kata, yaitu e dan learning. E adalah singkatan dari elektronik, dan learning adalah belajar. Jadi e-learning berarti belajar dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer dan juga gawai. Secara umum, e-learning dapat diartikan sebagai pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronik dan internet untuk melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. E-learning juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang disusun dengan tujuan memanfaatkan elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses kegiatan pembelajaran. Saya kutip dari Michael 2013. Sementara Tafyardi mendefinisikan e-learning sebagai pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Fokus utama adalah proses pembelajarannya atau learning dan bukan pada e-nya atau elektronik, karena perangkat elektronik hanya berperan sebagai alat bantu saja. Selanjutnya 2.1.2 karakteristik e-learning. E-learning mempunyai beberapa karakteristik dan sebagai berikut. Pertama, menggunakan teknologi elektronik seperti komputer untuk proses pembelajaran. Kedua, menggunakan jaringan internet. Ketiga, materi lebih mengarah ke pembelajaran secara mandiri. Keempat, dapat dilaksanakan secara daring. Dan kelima, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Lalu poin berikutnya 2.1.3 manfaat e-learning. Berikut adalah manfaat e-learning. Itu pertama, siswa dapat meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Dua, efisiensi waktu dan biaya. Ketiga, mempelajari hal yang tidak diajarkan saat pembelajaran langsung. Keempat, meningkatkan kemampuan memakai perangkat elektronik. Dan kelima, materi lebih mudah didokumentasikan secara digital. Jadi untuk poin pertama, 2.1 e-learning. Lalu sekarang ke 2.2 Edmodo. 2.2.1 pengertian Edmodo. Edmodo adalah salah satu aplikasi e-learning yang dibuat pada tahun 2008 oleh Nick Borg, Jeff O'Hara, and Crystal Hatter. Edmodo saat ini mempunyai lebih dari 100 juta pengguna yang tersebar dari 400.000 sekolah di seluruh dunia. Setengah pengguna Edmodo berada di Amerika Serikat. Edmodo bermanfaat sebagai media sosial antara guru, siswa, dan orang tua, di mana guru dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar, dan orang tua dapat memantau perkembangan siswa. Menurut ahli Balasubrahmian dan Jayakumar, Edmodo adalah aplikasi pembelajaran berbasis jejaring sosial yang aman dan gratis dalam memudahkan guru untuk membuat dan mengelola kelas virtual, sehingga siswa dapat terhubung dengan teman sekelas dan guru kapan saja, di mana saja. Ke poin berikutnya 2.2.2 fitur-fitur Edmodo. Berikut di sini adalah fitur-fitur Edmodo yang disediakan. Yang pertama, kuis. Fitur ini digunakan guru untuk membuat ujian dan latihan. Guru dapat membuat soal beserta kunci jawabannya. Siswa bisa langsung melihat nilai mereka setelah mengerjakan soal-soalnya. Yang kedua, assignment. Fitur ini dapat membantu guru untuk memberikan tugas. Guru dapat menyatukan file maupun gambar sebagai tugas. Dan untuk pengumpulannya, siswa hanya perlu mengunggah dokumen penyelesaian.
tugas yang dikumpulkan akan otomatis terkirim kepada guru. Dan yang ketiga ada gradebook. Fitur ini digunakan guru sebagai catatan nilai dan juga untuk memberikan nilai kepada siswa secara otomatis maupun manual setelah guru memberikan tugas ataupun kuis. Yang keempat ada file dan link. Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan dokumen, gambar, maupun link. Jika guru ingin mendapatkan materi seperti gambar atau video, maka fitur ini akan memudahkan guru mengunggah file yang diinginkan dengan cepat. Yang kelima adalah library. Fitur ini berguna untuk guru sebagai tempat penyimpanan dokumen, materi, video, gambar, maupun link dan kapasitas tanpa batas. Yang keenam ada award badge. Fitur ini berfungsi untuk guru jika ingin memberikan penghargaan kepada siswanya. Ini juga bisa menjadi motivasi untuk para siswa meningkatkan kinerja belajar mereka. Yang ketujuh ada polling. Fitur ini biasanya digunakan guru untuk mendapatkan tanggapan terhadap hal tertentu. Juga untuk mengetahui keinginan siswa terhadap materi yang ingin dipelajari. Yang ke-8 ada parent code. Saat murid mendaftar akun Edmodo, mereka akan mendapatkan parent code. Kode ini digunakan untuk orang tua untuk membuat akun khusus orang tua. Akun orang tua ini berfungsi untuk memantau kinerja dan aktivitas belajar dari anaknya. Dan berikut ada kelebihan Edmodo, poin 223. Di sini ada berikut kelebihan dari aplikasi Edmodo. Yang pertama, itu tidak berbayar atau gratis. Yang kedua, memudahkan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, orang tua bisa memantau kegiatan belajar anaknya. Lalu poin yang terakhir adalah kekurangan Edmodo. Yang pertama, tampilan menunya bisa membingungkan pengguna. Dan yang kedua, menggunakan kuota internet yang cukup besar. Untuk itu, kajian materinya dan itu bab 2 untuk kajian teori. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamsul Mustafa dari Teknik Komputer 2019. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Penggunaan Aplikasi Edmodo untuk Pembelajaran secara e-learning di saat pandemi. Di sini saya kebagian bab 3 dari kelompok 4, yaitu mengenai pembahasan. Untuk pembahasan di sini saya menggunakan metode analisis, di mana saya mencari sumber-sumber untuk saya analisis dan dibuat pembahasan. Untuk yang pertama di sini ada 3.1, cara kerja aplikasi Edmodo untuk pembelajaran e-learning. Di pembahasan di sini diambil dari rumusan masalah. Edmodo merupakan salah satu aplikasi media pembelajaran yang disediakan untuk instansi dan pegiat pendidikan. Banyak sekali fitur yang disediakan pada aplikasi di Edmodo ini, seperti untuk pengajar yang bisa memberikan materi, pengumuman, tugas, menilai, dan hal-hal terkait proses mengajar, di mana hanya pengajar yang bisa mengakses data-data tersebut dengan akun yang khusus dibuat untuk pengajar. Sedangkan untuk pelajar bisa menerima materi, mengerjakan tugas, dan hal-hal terkait yang diperlukan oleh pelajar dengan akun yang khusus dibuat untuk pelajar juga. Jadi, dari poin 3.1 cara kerja aplikasi Edmodo ini, secara keseluruhan yaitu membahas bagaimana cara kerja dari aplikasi Edmodo ini tersendiri. Di sini dibahas dari cara kerja, bagaimana menggunakannya, dan sistem-sistem yang ada di aplikasi Edmodo itu sendiri dijelaskan di 3.1 ini. Lanjut, di sini ada 3.2 yaitu target dan sasaran aplikasi Edmodo dalam pembelajaran. Singkatnya, di sini ada aplikasi Edmodo ditargetkan untuk proses pembelajaran di mana aplikasi ini dibuat untuk kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun pada saat situasi tidak memungkinkan untuk saling bertatap muka. Karena aplikasi ini mudah digunakan atau istilahnya user friendly, banyak sekali instansi atau pegiat yang menggunakan aplikasi ini sebagai media pokok proses pembelajaran. Di poin
3.2 ini, yaitu target dan sasarannya, di sini dijelaskan kepada siapa atau untuk apa target sasaran yang dituju oleh aplikasi Edmodo ini. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, aplikasi Edmodo ini ya berbasis pendidikan atau suatu aplikasi yang menyediakan layanan pembelajaran. Jadi untuk sasarannya pasti orang-orang yang berkaitan dengan pendidikan, ya seperti guru, siswa, dosen, bahkan mahasiswa bisa menggunakan aplikasi ini. Untuk poin selanjutnya yaitu 3.3, aplikasi Edmodo efektif untuk pembelajaran di saat pandemi. Singkatnya, aplikasi Edmodo ini sangat efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran di saat pandemi, seperti sekarang ini. Terbukti dengan banyaknya para pengguna aplikasi yang mencapai 10 juta lebih di Play Store, dan itu belum terhitung di App Store. Jika dianalisis jumlah pengajar di Indonesia pada tahun 2020 ada sekitar 3,2 juta lebih. Jumlah ini termasuk guru yang mengajar pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, dan dosen di perguruan tinggi. Sedangkan untuk pelajar ada 30 juta lebih, maka kalau dipresentasikan sekitar 30%. Pengajar dan pelajar di Indonesia menggunakan aplikasi Edmodo ini. Angka ini termasuk tinggi, mengingat banyak sekali aplikasi lain selain Edmodo yang menyediakan layanan pembelajaran. Di poin ini 3.3, jadi secara keseluruhannya yaitu aplikasi Edmodo ini sangat efektif sekali untuk digunakan untuk proses pembelajaran di saat pandemi. Ya, di mana pembelajaran harus tetap berjalan meskipun secara tidak langsung bertatap muka, karena jika tidak adanya pendidikan di Indonesia ini, maka kualitas sumber daya manusia juga akan mengurang. Jadi, sekian untuk pembahasan dari bab 3 mengenai aplikasi Edmodo untuk pembelajaran secara e-learning di saat pandemi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Ramadan dari Teknik Komputer 2019. Saya dari kelompok 4 yang ditugaskan untuk mengerjakan bagian cover, terus daftar isi, abstrak, bab 4, dan daftar pustaka. Berikut adalah covernya. Untuk judulnya adalah penggunaan aplikasi Edmodo untuk pembelajaran secara e-learning di saat pandemi, yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Untuk dosennya Ibu Ratna Rizky Ulang dari MED, yang disusun oleh Lukinul Hakim, Muhammad Maulid Zaki Fairuz, Muhammad Syamsul Mustafa, dan saya sendiri Muhammad Fahri Ramadan. Langsung ke daftar isi. Berikut daftar isinya. Ada judul daftar isi, abstrak, bab 1, bab 2, 3 dan bab 4, daftar pustaka. Ini adalah abstraknya. Abstrak sendiri adalah sebuah keseluruhan isi dari makalah ini. Ada bab 4 yang isinya ada kesimpulan dan saran.
Untuk kesimpulan dari makalah karya tulis ini adalah bahwa aplikasi Edmodo adalah solusi untuk pembelajaran di saat pandemi seperti sekarang. Dengan fitur-fitur yang disediakan Edmodo akan memudahkan pengguna mengakses materi pembelajaran, baik itu guru maupun murid. Selain itu, orang tua dapat langsung memantau kegiatan atau sejauh mana materi yang diberikan kepada anaknya. Dengan aplikasi Edmodo, semua kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh menjadi lebih mudah. Untuk sarannya, bahwa setiap aplikasi mempunyai kekurangan, maka di sini penulis berharap Edmodo dapat mengatasi kekurangan yang ada di aplikasinya dengan salah satunya mengubah tampilan menu menjadi lebih sederhana, yaitu untuk memudahkan pengguna yang baru menggunakan aplikasi Edmodo. Lalu 2, meminimalisir penggunaan kuota internet. Dengan pandemi seperti sekarang, penggunaan kuota internet sangatlah penting karena banyaknya kegiatan yang dilakukan secara daring. Maka dari itu, Edmodo bisa mengurangi penggunaan kuota internet menjadi lebih kecil. Lalu di sini ada daftar pustakanya. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.